Oke, ya, selamat pagi nih sobat trader di mana saja berada ya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Untuk di edisi hari ini, Jumat 8 November 2024 ya. Nah, seperti biasa saya akan informasikan mengenai pergerakan market di hari ini serta peluang-peluang yang bisa mempengaruhi pergerakan market dan ada beberapa info penting yang sebelumnya menggerakkan market cukup volatile. Nanti akan kita kupas lebih detail. Dan saya berharap semoga sobat trader selalu diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat untuk eh, belajar bareng agar kedepannya kita menjadi trader yang lebih baik lagi. Oke, baik. Yang untuk pertama, saya akan melihat bagaimana nasib dari mata uang Amerika, yaitu dolar Amerika atau istilah lainnya adalah greenback, ya. Dolar Amerika secara mengejutkan setelah sebelumnya mengalami penguatan yang cukup signifikan pasca terpilihnya Donald Trump menjadi presiden Amerika kembali melawan atau mengalahkan Kamala Harris ya. Kondisi dolar Amerika langsung menguat dan bahkan kita bisa lihat dari indeks dolarnya ini sudah menyentuh level 105.16 ya sebelumnya. Namun pagi ini merosot ya ke level 104.90 ya. Oke, 104.52 maksud saya, seperti itu. Oke. Faktor yang menekan pergerakan dolar Amerika diantaranya adalah yang pertama para pelaku pasar kecewa dengan hasil dari agenda pertemuan FOMC dini hari tadi, itu ya poin yang pertama. Yang kedua, statement dari Ketua Bank Sentral Amerika yaitu Jerome Powell. Selain itu juga para pelaku pasar melakukan aksi profit taking ya karena ini adalah akhir pekan. Jadi semakin melemahkan mata uang dolar Amerika seperti itu. Dari sisi teknikal juga potensi pelemahan dolar Amerika diprediksi masih akan berlanjut pada perdagangan market di hari ini. Oke, untuk dari sisi fundamental, hari ini juga sepi akan rilis data ya. Itu ya kita lihat kalau nanti hanya ada rilis data consumer sentiment ya. Itu di jam 10 malam, itu diprediksi juga akan positif untuk US dollar ya, dari sebelumnya 70,5 diprediksi menjadi 71. Jika dirilis sesuai ekspektasi, ini akan menguntungkan dolar Amerika, maka dolar akan menguat seperti itu. Namun, kita tahu hasil dari pertemuan FOMC dini hari tadi, di mana sesuai dengan ekspektasi, Bank Sentral Amerika memangkas sebesar 25 basis point dari 5% menjadi 4,75%. Namun yang disimak adalah pernyataan Powell yang mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika tidak akan terpengaruh dengan terpilihnya Donald Trump. Itu poin yang pertama. Selanjutnya, Powell juga mengatakan bahwa ke depannya pemangkasan tingkat suku bunga akan berlanjut sesuai dengan data ekonomi yang dirilis. Dan beliau juga menambahkan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga tidak bisa dikatakan terlalu cepat dan juga tidak bisa dikatakan terlalu lambat. Jadi tergantung situasi dan kondisi seperti itu. Itu poin selanjutnya. Hal-hal tersebutlah yang menekan pergerakan dari dolar Amerika. Selain itu juga kita tahu bahwa semalam ada rilis data unemployment claim atau data jumlah pengangguran mingguan di Amerika. Ini juga meningkat ya. Dari sebelumnya 218.000 meningkat menjadi 221.000. Inilah yang semakin melemahkan dolar Amerika. Oke, sekarang kita hubungkan terhadap pergerakan market di hari ini ya. Yang pertama kita lihat untuk pergerakan mata uang ya untuk major rate. Euro USD. Nah, sekarang secara mengejutkan euro bergerak menguat ya, tapi penguatannya masih terbatas ya. Kalau dari sisi teknikal ini kita bisa lihat bahwa penguatan euro ini hanya menyentuh level 1.08243 ya. Pelemahannya ini penguatan ini terbatas ini karena apa? Masih dibatasi keperkasaan dolar ini masih berada di level tertingginya, itu yang membatasinya. Dan kalau saya prediksi di hari ini untuk pergerakan euro ya, untuk pergerakan euro di hari ini masih akan coba menguat terbatas ya, karena ada beberapa rilis data di hari ini yaitu ada French trade balance atau dari Prancis mengenai
ekspor impor dari Perancis ini ya. Lalu ada juga Italian Industrial Production dan Italian Retail Sales ya. Dan overall ini data diprediksi akan mix ya seperti itu. Nah, namun kalau dari sisi teknikal kita lihat bahwa pergerakan euro masih akan coba menguat terbatas. Nah, penguatan euro kalau saya prediksi hanya akan mencoba ke level 1.08 ya, itu paling jauh 0.800. Jika pelemahan dia akan mencoba ke level 1.07500 sampai dengan 1.0700. Itu pergerakan mata uang euro ya. Oke. Lalu untuk pergerakan mata uang yen ya. Yen bergerak menguat terbatas ya. Imbas apa? Para pelaku pasar melihat bahwa potensi Bank Sentral Jepang ya, ini dinilai sudah tidak akan lagi ada kenaikan tingkat suku bunga maksud saya. Ini melemahkan mata uang yen. Namun di satu sisi ya, Bank Sentral Jepang melihat bahwa kondisi ekonomi saat ini di Bank Sentral Jepang dinilai cukup bagus karena dilihat bahwa dengan kebijakan Trump ini akan bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk ekspor lebih jauh ke negara tersebut seperti itu ya. Oke. Selain itu juga kita tahu bahwa penguatan ini juga imbas adanya pernyataan dari salah satu petinggi dari pemerintahan Jepang di mana beliau sudah mengamati bahwa Bank Sentral Jepang atau pemerintah terkait akan melakukan tindakan secara cepat dan tegas apabila mata uang yen sudah melemah cukup jauh. Hal tersebut semakin menguatkan mata uang yen. Namun penguatannya dinilai masih terbatas. Imbas apa? Imbas yang tadi saya katakan bahwa sudah tidak ada lagi peluang Bank Sentral Jepang akan menaikkan tingkat suku bunganya di tahun ini ya. Nah, kalau saya prediksi untuk hari ini, pelemahan mata uang yen masih akan bisa terjadi dan potensinya akan menuju ke level 153.500 sampai dengan level 154. Apabila penguatan, kalau saya lihat, dia tidak akan melebihi level 152.50 seperti itu. Itu pergerakan mata uang yen ya. Oke. Lalu kita coba beralih ke pergerakan mata uang pound sterling. Oke. Kita tahu bahwa kemarin Bank Sentral Inggris melalui ketuanya Andrew Bailey ya, itu sesuai dengan ekspektasi memangkas tingkat suku bunga dari level 5% menjadi 4,75%, itu memangkas sebesar 25 basis poin ya. Selain itu juga beliau mengatakan bahwa Bank Sentral Inggris akan mulai menurunkan tingkat suku bunga secara bertahap ya. Namun meskipun dipangkas Bank Sentral Inggris sebesar 25 poin, pound sterling tetap menguat karena apa? Ini lebih rendah daripada ekspektasi sebelumnya. Karena sebelumnya Bank Sentral Inggris memprediksi akan memangkas sebesar 50 basis poin, namun aktualnya hanya dilakukan sebesar 25 basis poin. Ini yang menguatkan mata uang pound sterling. Selain itu juga dukungan penguatan pound sterling imbas adanya pelemahan sementara dan terbatas dari mata uang dolar Amerika. Untuk hari ini saya prediksi penguatan pound sterling masih akan coba berlanjut ya. Akan menuju ke level 1.3 ya, 1.300 sampai dengan 1.3200. Jika pelemahan dia akan mencoba ke level 1.29500 sampai dengan level 1.2900. Itu pergerakan pound sterling ya. Oke. Lalu kita coba beralih ke pergerakan mata uang Aussie. Oke. Nah, Aussie juga sekarang mengejutkan, kemarin bergerak menguat cukup lumayan jauh, yang cukup lumayan tinggi, di mana sempat menguat dan menyentuh level 0.66874 ya. Penguatan Aussie ini imbas apa? Imbas adanya informasi bahwa pemerintahan China diprediksi akan semakin menambah stimulusnya untuk merangsang pertumbuhan ekonominya imbas terpilihnya Trump. Karena kita tahu Trump diprediksi akan mengenakan tarif pajak yang cukup besar terhadap barang-barang atau produk-produk China yang masuk ke Amerika. Hal tersebut bisa memicu pemerintahan China untuk semakin menggeliatkan roda pertumbuhan ekonominya. Hal tersebut dinilai cukup positif dan mendukung penguatan dari mata uang Aussie. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Bank Sentral Australia atau ketuanya juga mengatakan bahwa
tingkat pertumbuhan ekonomi Australia akan mulai berdampak positif juga imbas menggeliatnya pertumbuhan ekonomi China, ya. Dan Bank Sentral Australia juga mengatakan bahwa hingga akhir tahun 2024 ini, diprediksi Bank Sentral Australia belum ada wacana untuk memangkas tingkat suku bunga. Beberapa hal tersebut semakin mendukung penguatan dari Aussie. Untuk pergerakan hari ini, saya prediksi penguatan Aussie masih akan coba berlanjut, akan menuju ke level 0.6700 sampai dengan 0.67300. Jika pelemahan, dia akan mencoba ke level 0.66300 sampai dengan level 0.6600. Bahkan kalau seandainya semakin melemah akan coba ke level 0.65800. Itu pergerakan mata uang Aussie, ya. Oke. Ini untuk beberapa mata uang pergerakannya. Sekarang kita coba ke pergerakan komoditi. Yang pertama terhadap gold atau emas, ya. Oke. Kalau kita lihat pergerakan harga emas setelah kemarin tertingginya berada di level 2710 dan terendahnya berada di level 2643, ya. Hampir 100 poin untuk pergerakan gold kemarin, ya. 2710 dan terendahnya 2643, berarti kurang lebih sekitar 67 poin ya untuk pergerakan gold atau emas. Kita tahu bahwa kemarin pasca terpilihnya Trump, emas terjelembab cukup lumayan dalam, ya, ke level 2652 lalu merosot ke level 2643. Namun kembali bangkit setelah apa? Setelah pernyataan dari Jerome Powell, ya, FOMC, plus tingginya tingkat pengangguran Amerika, jadi semakin mendorong harga emas melanjutkan kenaikannya, bahkan kembali ke level 2700, ya. Di mana Paul mengatakan bahwa dengan terpilihnya Trump tidak akan berpengaruh terhadap kebijakan yang sebelumnya sudah diagendakan seperti itu, ya. Nah, potensi pergerakan di hari ini kalau saya prediksi pergerakan pergerakan emas, ya, akan coba melanjutkan kenaikannya menuju ke level 2720 sampai dengan level 2735. Jika menurun akan coba ke level 2686 dan level 2675 untuk pergerakan emas seperti itu. Dan antisipasi karena kondisi di Middle East ini semakin memanas di mana adanya informasi Israel kembali menambah alutsistanya dengan membeli pesawat dari Amerika F-15 atau F-16 kalau saya tidak salah seperti itu, yang memerlukan biaya sebesar kurang lebih sekitar 800 triliun kalau saya tidak salah. Ini untuk mengantisipasi serangan-serangan yang dilancarkan oleh dari Iran dan Hizbullah serta Hamas dan yang lain-lainnya. Ini semakin menambah memanasnya situasi di Middle East dan ini juga menjadi tenaga pendorong juga untuk kenaikan harga emas selanjutnya. Oke. Dan saya katakan tadi bahwa secara untuk di hari ini potensi kenaikan gold masih akan coba terjadi. Oke. Lalu kita coba ke pergerakan oil ya atau di minyak. Harga minyak ini kembali bergerak naik tapi kenaikannya terbatas ya. Karena apa? Diprediksi dengan terpilihnya Trump bahwa Trump kemungkinan besar akan memberikan sanksi terhadap Iran dan negara-negara lain dan ini bisa membatasi pasokan global dan ini bahwa akan bisa meningkatkan harga minyak seperti itu. Namun di satu sisi bahwa pemerintahan China ini dinilai bahwa permintaannya akan coba mulai bertambah seiring dengan wacana penambahan stimulus yang akan diluncurkan oleh pemerintahan China guna merangsang pertumbuhan negara tersebut. Dan kalau saya prediksi itu pergerakan harga minyak di hari ini akan mencoba ke level 72.50 sampai dengan level 73. Jika penurunan akan mencoba ke level 71.80 sampai dengan level 71.30 seperti itu. Itu pergerakan minyak ya. Oke. Lalu kalau indeks saham. Indeks saham Amerika itu kemarin ditutupnya naik cukup tipis ya. Untuk Dow Jones itu cenderung stabil, bergerak di level 1%. Untuk S&P dan Nasdaq ini ditutupnya naik sebesar 0,74 dan 1,51%. Lalu untuk Hang Seng, Hang Seng bergerak naik ya, tapi kenaikannya terbatas. Imbas yang tadi saya katakan bahwa pemerintahan China akan menambah stimulusnya untuk merangsang pertumbuhan ekonominya dan saya prediksi kenaikan Hang Seng
akan mencoba ke level 21.500 sampai dengan level 22. Lalu kalau penurunan kalau penurunannya akan coba ke level 20.800 sampai dengan level 20. Oke, itu untuk Hang Seng. Lalu untuk di Nikkei, dan Nikkei kalau saya perhatikan ini akan coba masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya menuju ke level all time high-nya 40.200. Namun kalau saat ini pergerakannya cenderung sideways, berada di level 39.400 sampai dengan level 40.000, ya. Imbas kenaikan Nikkei ini karena masih adanya pelemahan di mata uang yen seperti itu, ya. Oke. Dan yang tadi saya katakan antisipasi bahwa setiap weekend di hari Jumat para pelaku pasar biasanya akan melakukan namanya aksi profit taking. Jadi bisa memicu penurunan di semua pair, terutama untuk penurunan di emas atau di gold. Oke ya sobat trader, itu tadi market review atau market news yang bisa saya informasikan. Apabila informasi ini berguna, silakan subscribe, share, like, and comment. Dan selamat pagi, salam sehat, dan salam cuan. Terima kasih.